Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya ke saya begini, dok, sperma saya dikerubungi semut. Nah, ini tanda apa? Kira-kira bahaya nggak ya, dok? Kita bahas, jadi simak sampai habis. Sperma dikerubungi semut, apakah ini tanda penyakit atau ada kaitannya dengan hal gaib? Nah, apa ini normal? Nah, gimana menurut teman-teman, normal atau enggak nih kira-kira? Sperma yang dikerubungi semut, ya ini fenomena termasuk hal yang cukup jarang terjadi, ada tapi cukup jarang terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena memang sperma itu mengandung fruktosa. Nah, fruktosa itu sejenis gula. Jadi komponen yang dapat menarik semut ya karena memang ada fruktosa tadi, ada kandungan gulanya. Kok bisa, dok, sperma ada gulanya, ada fruktosanya? Nah, jadi begini teman-teman. Ya, ini kondisi yang normal terjadi karena apa? Fruktosa tadi itu adalah sumber energi penting bagi sperma untuk dia bergerak menuju sel telur. Makanya sperma itu bisa berenang-berenang gitu ya. Nah, itu fruktosa itu ada hubungannya kenapa dia bisa bergerak. Jadi ketika sperma tumpah di suatu tempat, ya semut memang secara alami akan tertarik dan juga akan mendekatinya karena ada kandungan fruktosanya. Nah, ini membuat sperma itu dikerubungi semut atau disemuti. Biasanya teman-teman yang mendekatinya itu semut hitam atau semut pekerja. Nah, jadi teman-teman ya, semut ini kan biasanya tahu saja nih hal yang manis-manis yang berkaitan dengan gula, jadi dia sensitif ya, memberikan sinyal mungkin ya. Nah, kemudian dia akan didekati semut ya, sesuai dengan lokasi yang dia dekati. Sperma yang dikerubungi semut ya biasanya memang tidak ada hubungan secara langsung, itu ada penyakit ataupun gangguan kesehatan serius. Tetapi ada beberapa kondisi medis yang dapat mempengaruhi ataupun menyebabkan perubahan komposisi kimiawi dari sperma. Jadi membuatnya itu lebih menarik semut. Nah, yang pertama kadar gula darah tinggi. Pada orang yang mengalami diabetes teman-teman, ya apalagi diabetesnya tidak terkontrol ya, gula darah tingginya tidak terkontrol, ini bisa saja mengubah komposisi kimiawi dari sperma. Kemudian gula darah tinggi yang tidak terkontrol ini juga bisa teman-teman mempengaruhi cairan tubuh kita lainnya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika gula darah tinggi tidak terkontrol, ini juga ada hubungannya dengan nanti sistem reproduksi, kemudian juga kuantitas dari spermanya, kualitas dari spermanya, kemudian motilitas ya, kemampuan sperma untuk bergerak ya berenang. Nah, itu juga akan terpengaruh. Karena alasan ini kenapa semut lebih tertarik kemudian mengerubungi cairan tersebut. Nah, kemudian teman-teman kalau memang ketika ada cairan sperma teman-teman dikerubungi semut ataupun disemutin, ya sebaiknya cek-cek ya kalau memang ada riwayat gula darah tinggi. Jadi bisa cek ke dokter, gula darah tingginya aman atau tidak. Yang kedua, gangguan hormonal. Hormon pria seperti testosteron teman-teman dan juga hormon pengatur lainnya ini berperan penting terhadap produksi sperma. Jadi kalau seandainya ada masalah ya ketidakseimbangan hormonal ataupun gangguan hormonal, ya ini bisa terjadi perubahan ya dalam kualitas, ya kuantitas, motilitas sperma, kemudian komposisi dari kimiawi sperma tersebut. Jadi misalkan seorang pria mengalami infertilitas ataupun gangguan kesuburan, ya ini bisa saja dipengaruhi oleh ya gangguan hormonal. Yang ketiga, penyakit reproduksi pria. Misalkan ada kondisi medis yang mengganggu saluran reproduksi, misalkan ada infeksi saluran kemih atau masalah prostat ya, ataupun masalah saluran kemih ataupun reproduksi lainnya, ya ini bisa saja nanti mempengaruhi konsistensi, kemudian komposisi dari sperma. Misalkan ada infeksi pada organ reproduksi pria. Nah, ini bisa menyebabkan ya perubahan pada cairan yang dihasilkan, menjadikan lebih mudah terkontaminasi ya oleh organisme dari luar ataupun kuman ya. Akhirnya bisa disemuti. Kalau seandainya ada perubahan, biasanya bisa dilihat dari perubahan warna ya, kemudian bau, apalagi teman-teman mengalami gejala. Misalkan gejalanya apa? Nyeri ya, nyeri, kemudian demam ataupun pembekakan ya di area organ reproduksinya. Nah, untuk melihat apakah sperma dikerubungi semut berhubungan dengan penyakit, ya tentu teman-teman yang pertama harus periksa kadar gula darah. Nah, kenapa harus diperiksa? Ya supaya tahu kadar gula darah normal atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sering merasa haus ya, kemudian hausnya itu sudah minum tapi haus terus, kelelahan, kurang semangat, ya banyak buang air kecil ya apalagi pada malam hari, kemudian
Udah makan banyak tapi berat badan turun. Nah, ini biasanya gula darahnya tinggi. Nah, ini tanda diabetes ya, makanya penting untuk cek kadar gula darah. Yang kedua, misalkan ada gejala yang muncul. Kalau seandainya ada perubahan dalam konsistensi, misalkan lebih kental ya spermanya, kemudian berbau aneh, ya berbau menyengat atau enggak sedap, kemudian adanya perubahan warna, ya bisa saja teman-teman ya, ini ada tanda infeksi ataupun gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga, konsultasi. Kalau seandainya teman-teman ada merasa di kualitas ataupun kuantitas jumlah dari spermanya ini bermasalah ataupun menurun ataupun merasa tidak normal ya, ataupun kesulitan ketika teman-teman sudah menikah kok belum hamil-hamil istrinya. Nah, ini perlu konsultasi ke dokter, nanti dilihat ada masalah di apa, apakah teman-teman yang bermasalah atau di istrinya. Jadi jangan hanya selama ini kan kalau nggak hamil-hamil masalahnya di wanita, enggak ya. Jadi ada wanita dan pria, jadi perlu diperiksa keduanya. Jadi kalau seandainya sperma dikerubungi semut, ya ini bisa saja kondisi yang normal. Tetapi kalau seandainya terlalu sering dan juga terlalu banyak semutnya, coba diperiksakan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi, tinggal komen saja di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.